Oke, saya langsung ke contoh aja ya. Sudah kelihatan ininya, share screen-nya? Udah, Pak. Ya, sekarang hasil penelitian. Kalau tadi di PowerPoint saya itu bahasanya terlalu baku ya, jadi kita langsung ke contoh aja, ya langsung ke contoh aja biar apa namanya, biar enak lah kalian langsung. Oke ya. Ini sebenarnya nanti ini kalian hanya apa namanya, hanya sampai bab 4 saja, tetapi ini wajib saya sampaikan. Kenapa? Karena kalian nanti kan ngerjain skripsi sampai bab bab 7 dan sampai lampir-lampiran. Jadi mau nggak mau harus saya sampaikan juga. Diperhatikan ya, hasil penelitian bab 5. Hasil penelitian yang pertama kali itu adalah gambaran lokasi penelitian. Oke. Gambaran lokasi penelitian itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya di perusahaan, berarti gambaran perusahaannya. Misalnya kalian minta aja dari profil perusahaannya. Misalnya terkait kapan berdirinya, kemudian memproduksi memproduksi barang apa aja, kemudian departemennya apa aja, departemen itu atau bagian-bagiannya apa aja, kemudian hasil produknya itu dikirim kemana boleh. Nah, nggak usah banyak-banyak. Pas struktur organisasi perlu nggak, Pak? Nggak perlu struktur organisasi ya, jadi nggak perlu dimasukkan ke gambaran perusahaannya seperti itu. Nanti kalau kalian mau mau struktur organisasi bisa ditaruh di lampiran. Nah, setelah itu apa namanya, bagian-bagiannya juga dijelaskan. Misalnya kayak dulu saya itu ada bagian rustic, ada bagian apa namanya, ada bagian apa, eee, pengetaman dan sebagainya. Saya kan di perusahaan mebel ekspor, jadi mebelnya itu besar lah. Nah itu jadi bagian-bagiannya dijelaskan. Kemudian, Pak, kalau di masyarakat bagaimana? Kalau di masyarakat, ya, kalau di masyarakat itu, misalnya Dewi mau penelitiannya itu di masyarakat atau Atun penelitiannya di masyarakat. Nah, eh, yang dilihat adalah apa namanya, misalnya Dewi di mana? Di desa Balongan misalnya. Berarti apa yang dilihat, Pak? Kalau di desa, misalnya stunting di Balongan. Berarti misalnya lokasinya Balongan tuh di mana? Misalnya batas batas wilayah, kemudian jumlah penduduk, kemudian apa namanya? eh Kalau agama kalian nggak tanya nggak perlu. Kalau mata pencarian kalian nggak ada tanya nggak perlu. Kalau tingkat pendidikan kalian nggak ada tanya atau nggak ada terkait dengan penelitian nggak perlu. Jadi yang perlu-perlu aja. Jadi biasanya itu hanya setengah lembar aja untuk lokasi penelitian. Dia paling banyak mentok-mentoknya satu lembar lah. Kemudian kalau tadi tentang stunting, Dewi tambahin dari data puskesmas, misalnya data dari puskesmas Balongan, karena desa Balongan misalnya berada di wilayah kerja puskesmas Balongan. Nah itu dipintain berapa data stuntingnya, berapa tren penyakit tertingginya, kemudian mungkin program-program apa aja yang sudah dilakukan oleh puskesmas terkait stunting. Misalnya mereka ngadain misalnya setiap minggu untuk MPASI dan sebagainya. Jadi itu yang perlu ditambahin untuk deskripsi lokasi penelitiannya. Pak, kalau misalnya saya penelitiannya di apa namanya, di dinas bagaimana? Ya sama, dinas kesehatan misalnya. Ya sama profil dinas kesehatannya. Ya jadi misalnya eh, lokasinya di mana dinas kesehatannya, kemudian sudah berapa lama dan kamu itu ngambil di bagian apa? Misalnya Sri Atun ngambil dinas kesehatan itu bagian penyakit menular. Lebih lebih banyak, ingat ya, kalian misalnya kayak Dewi tadi ngambil di stunting, lebih banyak sedikit dibahas tentang stuntingnya dari hasil data dari puskesmas. Oke. Ya, jadi gambaran lokasi penelitian itu sekilas tentang gambaran tentang lokasi tempat penelitian. Paham ya? Nah, berikutnya, oke, masuk ke hasil analisis. Yang pertama itu analisis univariat. Pernah dengar ya analisis univariat?
Analisis univariat itu intinya berupa gambaran. Oke, berupa gambaran. Nah, gambarannya ini misalnya, ini tabelnya tadi ya. Nah, kalau saya ya, bimbingannya saya, misalnya nanti Ratih nih dapat bimbingannya saya. Saya tidak suka yang begini nih, tabel 5.1 nih yang gini-gini nih. Kenapa nanti jadi kepanjangan 5.1.2, 5.1.3, 5.1.1.1 kepanjangan. Kalau saya lebih suka tabel ini tabel berapa? Tabel 2, tabel 3, tabel 4 dari awal dihitungnya. Jadi misalnya di apa namanya di bab satu itu ada tentang keaslian penelitian kan pakai tabel. Definisi operasional kan pakai tabel, berarti udah dua. Nah, ini misalnya hasil tabel 3 ya udah tabel 3 aja gitu, nggak usah ini karena bab 5 jadinya 5.1. Itu kalau saya. Kalau dosen lain itu ada yang sesuai dengan ini 5.1. Kalau saya nggak suka. Kenapa? Karena nanti itu jadi banyak banget. 5.1.1.1 banyak banget. Jadi kebanyakan. Oke, jadi kalau saya itu kayaknya kok kurang estetik aja seperti itu. Dan ini nanti memang rencananya Bu Ade itu memang minggu-minggu ini atau minggu depan tuh buat kalian buat semester ini yang lagi skripsi itu mau ada panduan skripsi baru ya termasuk untuk mengcover yang kalau ada yang literatur review ya karena apa namanya siapa tahu nanti kan ada yang mau literatur review. Termasuk panduan-panduan ini mau ada pembaruan lagi. Nah, berikutnya ini hasil. Itu tabel 1, tulis judulnya gambaran apa. Jadi Unipart itu gambaran ya, gambaran misalnya ini gambaran perilaku penggunaan APD di SPBE Indramayu. Nah, kalau ini coba kalian lihat, ini mana yang paling tertinggi? Perilaku kurang apa perilaku baik? Sri Atun, coba Atun dari tabel ini kira-kira mana yang paling tinggi? Yang kurang apa yang baik? Atau Perilaku kurang, Pak. oke, berapa persen? 61,4%. Oke, 61,4%. Jadi yang kalian deskripsikan itu adalah yang tertingginya aja. Dari tabel satu di atas, misalnya tabel satu ya, terlihat bahwa responden yang memiliki atau berperilaku kurang dalam penggunaan APD lebih banyak, yaitu sebesar 43 orang atau 61,4%. Pak, yang lebih kecilnya bagaimana? Nggak perlu dituliskan. Kenapa? Yang dituliskan adalah, ingat ya, yang dituliskan adalah yang tertinggi saja frekuensinya. Paham? Jadi yang persentasenya paling tinggi saja. Nah, ini tabel berikutnya. Tapi kalau saya kecenderungannya dan dosen-dosen lain juga saya lihat, tabelnya itu jangan dipisah-pisah kayak gini. Ini kan gambaran perilaku penggunaan APD. Ini gambaran pengetahuan. Nggak perlu dipisah-pisah kayak gini. Ini kan contoh aja ya. Ini contoh ini. Kalau saya dan dosen-dosen lain tuh bagusnya tuh disatukan aja. Jadi setelah ini tuh ditambahin tabel lagi. Di sini tuh di sebelum total. Tambahin lagi. Nah, tambahin tadi apa? Pengetahuan. Pengetahuan pengetahuan. Oke. Terus tambahin lagi aja kurang dan baik. Jadi semua variabel itu yang univariatnya itu di satu tabel aja. Paham? Jadi nggak usah banyak-banyak tabelnya. Nggak ada pengaruh antara semakin banyak tabel semakin baik, jadi semakin tebal skripsi yang enggak. Jadi kalau bisa disatukan aja. Nanti kan tinggal ditaruh di sini ini tadi apa? Kurang misalnya. Kurang. Bawahnya tadi baik. Tinggal dikasih persentasenya kan, berapa persentasenya. Paham? Begitu juga nanti variabel-variabel yang lain. Bisa ya? Dan sama. Nah, nanti deskripsinya jadi bagaimana, Pak? Nah, di bawahnya ini pengetahuan APD kurang yang terbanyak adalah yang 43%, 43 orang atau 61,4%. Sedangkan pengetahuan yang tertinggi atau ini adalah yang terlihat adalah yang pengetahuannya kurang dengan berapa persen, misalnya 70%. Yang pengetahuan baiknya karena lebih kecil nggak usah dituliskan. Apalagi misalnya APD, penggunaan APD. Oh, yang penggunaan APD-nya udah baik, sekian. Jadi yang tertinggi aja, paham ya? Yang persentasenya itu yang tertinggi aja. Ini hasil analisis univariat. Kemudian dibikin di bawahnya sumber data primer tahun 2017. Data primer itu data yang kalian ambil. Jadi di bawahnya tulis sumber data primer. Pak, kalau kayak ini Pak, misalnya kami misalnya kami mau data-data tentang kecelakaan kerja Pak, ya udah tulis sumber data dari perusahaan. Pak, kami Pak data ngambil dari Riskesdas Pak. Data-data riset kesehatan dasar Pak tahun 2020 misalnya. Ya udah bikin aja
sumbernya data dari Riskesdas, sumber data dari Badan Statistik Nasional misalnya. Jadi dituliskan aja sumbernya dari mana, paham? Oke. Berikutnya ini udah hasil. Sekarang masuk ke analisis bivariat. Analisis bivariat itu adalah uji hubungan. Nanti dia pakainya chi-square. Syarat chi-square itu adalah harus dia berdistribusi, chi-square itu nilai expected count-nya itu tidak boleh ada yang di bawah 5. Ya kemarin kan sudah saya kasih contoh ya. Nah kalau di bawah 5 berarti bacanya pakai uji alternatifnya yaitu Fisher exact test. Oke. Ini contoh tabelnya. Aduh ini yang tadi karena saya tambahin variabelnya jadi kepotong ya. Coba, nah ini. Ini kelihatan ya. Kalau saya itu ini SC nggak perlu. Ini SC apa ini? Apa percent correlation ini nggak perlu. CI CI boleh. RR ini digantinya OR aja. Odds ratio. Pernah dengar odds ratio ya? Pernah dengar odds ratio? Pernah dengar nggak OR? OR, RR? Belum. Aduh. Kayaknya kalian banyak banget ya belum dapat metopennya ya. Iya, Pak. Oke, ya. Saya juga bingung jadinya kalau begini nih. Oke, silakan kalian beli buku Metopen. Yang mudah dipahamin itu buku Metopennya Sugiono. Itu mudah banget dipahami. Cari aja buku metodologi penelitian karya Sugiono. Itu profesornya UNY. Itu mudah banget. Saya aja mudah pahaminya. Cari aja sekitar harganya itu 58-an kalau nggak salah. Tapi coba dicek lagi ya. Itu bukunya paling laris manis bahkan mendapatkan rekor muri sebagai buku penjualan Metopen terbanyak. Oke. Nah, oke sebentar ya, sebentar. Oke. Halo, pendengaran ya. Nah, ini tabel hasil bivariat, misalnya hubungan antara pengawasan dengan perilaku penggunaan APD. Nah, pengawasan ada tidak ada, jadi ini tabel silang 2 kali 2 ya. Nah, persentasenya ini mana yang dilihat? Adalah nilai V-value-nya aja, 0,000. Ada yang tahu kalau berhubungan secara signifikan atau statistik itu berapa nilainya? Harus di bawah berapa? Harus di bawah berapa? Ada yang tahu? 0,05. Ya, di bawah 0,005 ya nilai alfanya. Nah, ini di bawah 0,05 ya, 0,00 jadinya ini, bener ya. Nah, berarti ada hubungan. Nah, kalau yang OR ini odds ratio itu tingkatnya berapa kali? Jadi misalnya, oke, deskripsinya bagaimana, Pak? Oh iya, saya lupa. Tabelnya itu yang garis lurusnya tegak yang ini. Yang garis lurus tegaknya itu dihilangkan ya, hanya garis yang ke sampingnya aja. Apa sih namanya, horizontal apa vertikal nih? Oke. Jadi yang garis ini nih. Ah ini kelihatan ya ini. Ini tuh dihilangkan. Jadi hanya yang garis ke sampingnya aja yang diadakan. Paham? Ya, jadi untuk tabel yang garis berdiri tegaknya itu dihilangkan lah seperti itu. Caranya bagaimana, Pak? Gampang, klik kanan terus merge cell-nya itu dihilangkan aja. Misalnya merge cell-nya itu yang bottom atau yang kanan kiri itu kan ada itu. Pernah menghilangkan garis tabel ya? Nah, itulah seperti itu. Nah, cara bacanya bagaimana, Pak? Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan antara pengawasan dengan penggunaan APD dengan nilai V-value-nya itu 0,00 atau di bawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara
pengawasan dengan berlaku penggunaan APD. Oke. Kalau kalian memasukin OR-nya boleh, kalau SC-nya atau SC yang tadi nggak usah. Nah ini misalnya, OR itu untuk tingkat peluangnya berapa kali beresiko. Tadi kan hasilnya itu 2,053, sama dengan 2 kali ya. Atau ditulis 2,053 kali juga boleh. Misalnya begini, responden yang dilakukan pengawasan itu atau responden yang tidak dilakukan pengawasan itu 2 kali beresiko tidak menggunakan APD daripada responden yang menggunakan APD, dilakukan pengawasan. Misalnya begini, Epri pakai helm, si Windu Haji nggak pakai helm. Misalnya dari hasil statistiknya itu diketahui bahwa Epri yang menggunakan helm 2 kali lebih safety daripada Windu Haji yang tidak pakai helm. Berarti gitu. Jadi OR itu, odds ratio itu adalah tingkat peluangnya itu terjadinya itu baik positif maupun negatif itu berapa kali. Pak, kalau jadi positifnya bagaimana? Atau negatifnya bagaimana? Epri yang memakai helm 2 kali lebih aman tidak mengalami kecelakaan ya daripada Windu yang tidak memakai helm. Gitu. Jadi OR itu untuk tingkat seberapa besar peluang terjadinya kejadian tersebut. Ya, nanti silakan kalian baca. Ada yang namanya OR, RR. OR itu odds ratio, RR itu relative risk. Ya, relative risk atau risk ratio juga sama. Jadi disebutkan nanti berapa bedanya itu. Kalau OR itu biasanya untuk cross seksional dan seterusnya, tapi kalau RR itu untuk kohort dan seterusnya. Nanti kalian bisa lagi lah lebih lengkap dibaca tentang hal-hal tersebut ya, seperti itu. Seharusnya kalau untuk pengolahan data awal kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut seperti itu. Itu untuk hasil ya. Oke, sampai sini hasil ada yang mau ditanyakan? Kalau yang SC tadi Spearman correlation nggak perlu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk hasil penelitian? Insya Allah kalau kalian nanti udah menjalaninya, udah skripsi beneran, insya Allah pasti mudah kok, bakal dibimbing sama dosen-dosen yang ada di FKM. Ya ini mungkin kalian masih nerawang-nerawang, masih apa ya, mengira-ngira kira-kira bagaimana gitu. Jadi masih begini kata Pak Eko. Tapi kurang lebih saya sampaikan sekarang, paling nggak biar kalian tuh nanti mudah lah untuk agar sesuai dengan skripsinya gitu panduannya. Jadi biar nggak terlalu banyak mendapatkan revisi dan sebagainya. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan untuk hasil? Cukup? Oke, langsung ke pembahasan. Saya langsung ke contoh aja, soalnya PPT saya itu bahasanya terlalu berat. Ya, sebentar. Mana ya? Mana? Oh, enggak ada ya. Bab 6, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, iya. Oke, masuk ke bab berikutnya, bab 6. Bab 6 pembahasan. Oke. Ya sekarang kalian boleh catat, nanti tuh pas ketika kalian skripsi kalian buka lagi catatannya, karena kan tahun depan kan kalian tuh sudah mulai skripsian. Paling enggak ya mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa kalian terapkan juga di skripsi nanti. Jadi biar kalian dapat gambaran skripsi nanti. Bab 6 pembahasan. Oke. Pembahasan ini apa aja sih Pak isinya? Bentar ya. Pembahasan. Oke. Ini nggak perlu ini keterbatasan penelitian. Bukan di pembahasan tapi di bab di bab 4 kalau nggak salah, keterbatasan penelitian itu kenapa apa kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Biasanya memang ada yang nulis keterbatasan penelitian, jadi kesulitan apa, misalnya variabel ini kesulitan dalam mengambil datanya, atau tiba-tiba di masyarakat tuh ada penolakan dan seterusnya. Nah dituliskan aja, itu bisa keterbatasan penelitian, cuma bukan di bab pembahasan. Di bab pembahasan tapi bukan di awal, tetapi di akhir pembahasan. Jadi misalnya nih, EPRI ada pembahasan tadi, ada keterbatasan penelitiannya. Misal, EPRI mengukur lingkungan kerja, tetapi di perusahaannya itu tidak ada alat lingkungan kerjanya, nggak ada sound level meter untuk kebisingan, nggak ada lux meter untuk pencahayaan dan sebagainya.
Nah, jadi yang awalnya mau diambil, jadi tidak diambil karena tidak ada alatnya. Jadi Epri ngambil variabel yang lainnya. Nah, itu dituliskan awalnya peneliti mau meneliti tentang faktor lingkungan fisik, kebisingan, suhu, kelembapan dan sebagainya. Tetapi keterbatasan alat dan juga di Indramayu tidak ada balai hiperkes atau balai laboratorium yang khusus ada menggunakan alat-alat untuk mengukur yang peneliti inginkan. Satu. Yang kedua, keterbatasannya apa? Misalnya tadi ada juga di tempat kerjanya itu misalnya mau kelembapan tidak bisa lagi diubah karena di sana itu memang sudah keadaannya kondisinya panas dan seterusnya. Jadi Epri mengukur kelembapan tetapi di sana itu lokasinya panas banget. Jadi memang tidak bisa mengukur kelembapan. Jadi hal-hal yang kamu tidak bisa teliti ditaruh. Misalnya juga dulu kakak tingkat saya pernah ada yang ditolak penelitiannya sama masyarakat karena mungkin isunya itu kurang pas. Jadi di ini kan ditulis juga, oke, misalnya Epir kemarin mau penelitian di blok apa, ternyata masyarakatnya tidak setuju atau masyarakatnya itu tidak responsif terhadap peneliti. Nah, makanya ditulis keterbatasan. Tetapi keterbatasan ini bukan di awal, tetapi di akhir pembahasan. Paham ya? Misalkan sudah selesai pembahasan semua, ini bukan di awal nih. Misal kayak saya penelitiannya kan kemarin tuh saya bilang, saya itu ada televisi yang tidak bisa saya teliti menjadi variabel pengganggu. Jadi saya tuliskan keterbatasan saya adalah terkait dengan adanya televisi sehingga mengganggu penelitian saya seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan langsung aja kalian ke uji hubungannya ya, misalnya hubungan antara tadi apa? Hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD. Oke. Langsung aja. Paragraf pertama itu langsung dibuat hasilnya atau ada juga dosen yang di paragraf pertama itu teori sekilas sedikit aja, 3-4 baris atau satu paragraf. Boleh. Jadi paragraf awal itu teori sedikit. Misal, kenapa sih pentingnya penggunaan APD? Boleh satu paragraf. Paragraf keduanya itu hasil bivariat tadi. Dari hasil analisis, hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD dengan nilai V-value-nya itu adalah sebesar 0,001. Oke, sehingga dikatakan dapat berhubungan secara signifikan. Paragraf kedua, paragraf ketiga dan keempat itu hasil analisis kalian di lapan. Kenapa? Oke, misalnya pengetahuan dengan penggunaan APD, misalnya window penelitiannya itu pengetahuan dengan penggunaan APD. Hasil analisis kalian tuh dituliskan di sini dengan kata-kata sendiri. Misal dari hasil di lapangan diperoleh bahwa ini window ya. Pengetahuan pekerja itu memang masih kurang dalam menggunakan APD. Hal ini terlihat karena yang pertama, perusahaan tidak melakukan pelatihan ataupun sosialisasi tentang pentingnya APD. Yang kedua, misalnya, selain itu perusahaan juga ini nggak dibikin penomoran. Berikutnya, perusahaan juga tidak menyediakan APD, sehingga pekerja juga tidak bisa menggunakan APD karena memang tidak disediakan oleh perusahaan. Oke, nanti jadi paragraf ketiga dan paragraf keempat itu kalian isinya adalah hasil analisis kalian sendiri. Paham? Nah, ini dengan kata-kata sendiri. Baru di paragraf 5 dan seterusnya, Windu wajib cantumkan jurnal penelitian. Oke, misal, tadi Windu cantumkan karena mereka memang tidak ada pelatih. Jadi disesuaikan dengan yang kamu tulis di paragraf 3 dan 4 tadi sebelumnya. Menurut saya, menurut peneliti, itu karena perusahaan itu tidak mengadakan sosialisasi atau pelatihan. Oke, makanya pengetahuan pekerja tentang APD juga masih minim. Menurut penelitian Neneng, itu mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan, itu justru dapat meningkatkan pengetahuan pekerja, khususnya dengan penggunaan APD. Selain itu, menurut penelitian EPRI mengatakan bahwa APD itu wajib disediakan oleh perusahaan secara cuma-cuma. Hal ini juga mengacu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2011 tentang alat pelindung diri, di mana perusahaan wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan gratis dan wajib diberikan oleh
perusahaan kepada pekerja sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Sip, begitu. Jadi dari yang hasil kamu sampaikan tadi dianalisis atau dibandingkan dengan jurnal penelitian. Kalau saya, misal nanti kalau kalian itu dapat pembimbingnya saya, itu saya minta kalian cari minimal satu jurnal, satu aja. Tetapi lebih boleh. Jurnal apa? Jurnal internasional, jurnal asing. Jadi masing-masing variabel wajib kalian bahas, kalian bandingkan dengan jurnal asing. Cara mencarinya kan gampang banget. Waktu kemarin kalian waktu sama Bu Sarina juga sudah pernah diajarin. Nanti kalau masih ada waktu besok ya mudah-mudahan saya sempat kasih. Tapi kalau enggak ya 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 kalian bisa carilah di internet sendiri. Nah, berikutnya dari hasil analisis dari jurnal tadi, di 2 paragraf terakhir kalian bandingkan sama hasil penelitian ini sejalan dengan dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan. Contoh, tadi window berhubungan pengetahuan dengan APD. Oke. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Neneng yang mengatakan bahwa pengetahuan itu bisa mempengaruhi perilaku APD. Sejalan itu berarti sama-sama penelitian kamu itu berhubungan. Neneng berhubungan penelitiannya, Windu Haji berhubungan. Paham? Kalau tidak sejalan, misalnya, tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian EPRI yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD. Sementara saya berhubungan gitu. Jadi di 2 paragraf terakhir itu adalah compare atau pembanding antara hasil penelitian yang sejalan dan tidak sejalan. Paham? Pernah lihat ya penelitian contohnya begitu? Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian ini sejalan dengan gitu-gitu penelitian siapa? Pernah lihat kan? Iya, Pak. Nah, itu jadi dilihat di 2 paragraf terakhir itu hasil penelitiannya sejalan dengan siapa. Nah, itulah untuk pembahasan kira-kira urutannya tadi. Dari paragraf pertama teori sekilas boleh, tetapi kalau kayak Bu Betty itu lebih senang langsung hasil. Jadi kalau kalian nanti yang dapatnya Bu Betty, setahu saya itu Bu Betty langsung ke hasil paragraf pertama. Tapi kalau saya lebih senang itu ada prolognya sedikit dulu lah. Jadi 1 paragraf pertama. Jadi setiap dosen itu beda-beda, tetapi intinya sama aja. Jadi kalian ikutin aja apa saran dari dosen pembimbing kalian. Nah, kalau saya itu paragraf pertama itu sekilas tentang APD itu apa sih manfaatnya. Nah, misalnya begitu. Kemudian paragraf kedua tadi hasil, paragraf ketiga dan paragraf keempat misalnya. Ini tuh bukan harus satu paragraf enggak ya. Ini hanya biar kalian tuh tahulah urutannya. Jadi kata Pak Eko Bu, waktu mata kuliah KTI paragraf pertama harus ini, paragraf kedua harus ini, paragraf ketiga, paragraf keempat harus ini. Enggak harus paragrafnya jumlahnya nggak harus segitu. Kalau kalian lebih dari itu ya boleh. Maksudnya ini biar kalian tuh tahu urutan runtutnya itu bagaimana. Ini hanya contoh aja, paham ya? Paragraf ketiga dan paragraf keempat itu tadi apa tadi? Hasil analisis kalian di lapangan bagaimana dengan kata-kata sendiri. Kemudian paragraf 2 paragraf terakhir, paragraf kelima dan seterusnya itu kalian bandingkan dengan jurnal. Kalau saya itu wajib kalian bandingkan dengan jurnal asing juga. Kemudian yang 2 paragraf terakhir itu wajib kalian tuliskan hasil penelitian ini sejalan dengan dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan. Paham sampai sini? Bisa? Ada yang mau tanyakan terkait pembahasan? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup. Berikutnya. Saya langsung aja. Nah, di pembahasan ini kalau bisa kalian detail banget ya, detail banget tentang bagaimana pembahasannya. Oh iya tadi saya nggak ada yang lupa. Kalau kalian itu variabelnya banyak, misalnya intan variabelnya ada 5, dilalai itu kok 5-5-nya itu berhubungan secara signifikan, itu wajib kalau di saya ya, kalau dosen lain itu enggak sih. Kalau di saya itu biasanya saya minta kalian cari sampai uji multivariat. Pernah dengar multivariat? Jadi misalnya dari 5 variabel, dari variabel A, B, C, D, E. Nanti misalnya itu intan berhubungan semua, A, B, C, D, E-nya itu variabel berhubungan semua. Nanti saya minta intan uji multivariat. Ini gampang banget kok. Jadi itu 5-5-nya itu diuji. Misalnya, dari 5 ini variabel A gugur karena tidak signifikan lagi. Jadi itu kan kalau tadi kan ini kan mereka masing-masing diuji. Ini sekarang mereka 5-5-nya tuh saling diuji. Jadi mereka 5-5-nya tuh saling dilaga, saling diadu, mana yang paling berhubungan signifikan.
Nanti dari 5, 1 gugur. Nomor 1 lagi gugur. Jadi satu-satu dibuangnya, satu-satu. Jadi 1 gugur, 1 gugur, 1 gugur. Nah, kemudian nanti diketahui ternyata variabel yang E yang paling signifikannya berpengaruh. Nah, itulah jadi nanti yang itu yang paling kuat pengaruhnya. Paham ya? Jadi misalnya Intan tadi itu ada 5 variabel berhubungan. Variabel A, B, C, D, E. Berhubungan aja. Tetapi Intan nggak tahu yang mana dari 5 ini yang paling berhubungan. Misal, apa namanya? Fungsinya buat apa? Kita biar tahu mana hubungannya yang paling kuat signifikansinya. Nah, jadi diuji lagi namanya itu uji multivariat. Itu di YouTube banyak banget dan gampang banget. Ya, lebih gampang daripada uji bivariat. Nah, dari hasil itu nanti baru diketahui, ternyata variabel yang E, variabel yang C ternyata yang paling signifikansinya paling kuat. Nah, itulah nanti yang paling banyak kalian bahas, yang paling juga kalian sebaiknya kasih saran. Oke ya. Ya nanti sambil jalan insya Allah bisa lah kalian dipandu sama dosen pembimbing kalian. Silakan kalian baca tadi saya sarankan beli buku Metopen Sugiono. Ya, itu paling mudah, paling gampang banget untuk kita yang memang kurang senang statistik, ya kurang paham statistik, buku Metopenia Sugiono itu mudah banget kalau menurut saya. Kemudian di YouTube juga ada. Ya untuk kalian yang udah mau semester akhir, ya saya yakin sih kalian buku kalian ya paling juga bukunya yang dari Unwir aja kan. Ya belum banyak yang punya buku sendiri. Nah, ya kalau enggak paling enggak ya kalian lengkapi lah buku-buku. Dan kalau nanti kalian misalnya topiknya apa, belilah buku sesuai dengan topik skripsi kalian. Ya, seperti itu. Jadi ya harap maklum lah di perpusnya kita juga masih terbatas jumlahnya. Perpusnya Unwir juga masih terbatas. Paling enggak kalian punya buku sendiri terkait dengan apa. Misalnya kayak EPRI mau penelitian tentang K3, carilah buku-buku tentang K3 atau buku-buku tentang kecelakaan kerja itu banyak banget ya. Buat nambahin skripsi kalian. Jadi biar banyak lah ini kalian, biar banyak pedoman kalian. Bahkan saya dulu itu waktu saya nguji ya dosen pembimbing saya itu udah wanti-wanti, kok bawa bukunya, siapa tahu nanti dosen penguji ini tuh biasanya nanyain buku kamu mana, referensi kamu mana. Jangan semuanya jangan semuanya diambil dari skripsi di copy paste. Jadi saya itu satu satu tas besar begitu, ya satu tas besar. Jadi satu tas ransel itu isinya buku semua. Ada kayaknya 20 buku saya buat skripsi. Jadi saya bawa. Beneran ditanyain mana, kamu tuh dari mana referensinya? Dari jurnal dan dari buku mana bukunya dilihatin. Jadi dilihatin. Jadi ya begitulah sampai S2 juga begitu. Kalau di FKM ya memang apa namanya ada juga sih yang menanyakan, tetapi memang apa namanya saya udah hampir 4 tahun di sini itu mahasiswa masih sedikit sekali yang beli buku untuk referensi kuliahnya. Kalau hanya mengharap dari buku textbook dari dosen juga nggak banyak karena kan setiap dosen juga nggak semua mata kuliah dibikin dibikin buku seperti itu. Jadi kalian nanti minimal buat skripsi kalian ya ditambahinlah referensi dari buku-buku. Seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi sampai pembahasan? Biar kita masuk kesimpulan dan saran. Ada yang mau tanyakan? Wandi, Alvin, Nanang. Nanang karena kemarin banyak banget nggak ikutnya. Tanya teman-teman ya, ada tugas bikin proposal, bisa nanya Wandi atau nanya yang lain, bikin proposal dan ya mudah-mudahan kamu bisa ngejar ketinggalan kamu dengan teman-teman lah. Oke, Nang. Kalau masih ada yang bingung bisa nanya saya. Tapi kalau nanya teman juga nggak apa-apa. Oke, bab terakhir. Bab 7, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu hanya hasil penelitiannya aja. Kalau di sini sih saya lihat kecenderungannya itu hasil univariat juga ditampilkan ya. Kalau di saya dulu S1 dan S2 itu hasil univariat tidak ditampilkan, tapi ya it's okay lah. Jadi hasilnya itu gambarannya itu univariat itu dituliskan juga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Tidak memiliki penggunaan penggunaan APD. Oh, jadi hasil univariatnya juga dituliskan ya. Jadi pengawasan penggunaan APD itu sebesar 55,7% gitu. Jadi hasil analisis univariat juga dituliskan. Kemudian hasil bivariat, terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan perilaku penggunaan alat pelindung diri dengan nilai p-value-nya 0,002. Jadi cukup cuma sampai ininya aja ya. Nggak usah ditambahin pembahasan lagi. Hal ini karena berpengaruh pengetahuan ini gini nggak perlu. Jadi hanya sampai sini aja. Paham ya? Jadi hanya nilai statistiknya aja. Itu untuk kesimpulan. Paham kesimpulan? Kemudian saran. Nah, yang pertama, bagi perusahaan. Oke. Perusahaan itu apa? Kenapa kalian kasih? Tujuannya untuk membuat kebijakan, untuk membuat aturan, untuk membuat program. Kasih saran yang sesuai dengan topik penelitian kalian. Jangan melebar kemana-mana. Apalagi ngasih saran baru yang nggak ada kalian bahas di pembahasan maupun yang nggak ada kalian teliti. Paham? Misalnya terkait dengan kecelakaan kerja, kok ngasih saran tentang PAK, jadi kan terlalu jauh. Kalau kecelakaan kerja ya kecelakaan kerja aja, seperti itu. Nah, bagi perusahaan tuh tadi tujuannya apa? Perusahaan diharapkan agar membuat program untuk pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dengan mengadakan pelatihan, dengan mengadakan safety meeting, dengan mengadakan toolbox meeting, dengan mengadakan pengawasan terhadap pekerja dan sebagainya, safety patrol dan sebagainya. Itu untuk perusahaan. Khususnya kira-kira program apa sih yang perusahaan itu belum terapkan. Nah, jadi itu yang kalian kasih saran. Kalau misalnya perusahaan itu udah bagus di bidang A, misalnya mereka ngadain pelatihan tuh udah rutin setiap sebulan sekali, udah rutin, ya udah nggak usah dikasih saran pelatihan lagi. Misalnya mereka itu kurangnya di mana? Mereka udah ngasih pelatihan, tetapi ngasih ngasih pengawasan minim. Nah, itu perlu adanya pengawasan di tempat kerja seperti itu. Jadi disesuaikan, perlu adanya reward dan punishment misalnya. Kalau tetapi ini juga harus kalian sesuaikan dengan topik kalian. Kemudian yang berikutnya, Pak, kalau di masyarakat bagaimana, Pak? Ya udah, berarti bagi masyarakat. Yang pertama adalah bagi desa, misalnya tadi Dewi di Desa Balongan. Bagi Desa Balongan, apa Desa Balongannya? Misal tadi tentang stunting dengan sanitasi lingkungan. Diharapkan agar desa mengadakan program misalnya seminggu sekali itu Jumat bersih, gotong royong bersama, kemudian misalnya ada pemberian pangan MPASI, ada memberikan gizi bayi misalnya dengan mengadakan bubur, ngasih bubur bayi, ngasih telur dan seterusnya. Jadi itu program-program untuk yang akan diterapkan oleh tempat kalian penelitian. Kemudian Pak, kalau di masyarakat bagaimana? Ya udah, setelah desa yang berikutnya adalah masyarakat. Agar masyarakat apa? Oh, tadi misalnya Dewi tentang stunting pada balita. Diharapkan agar ibu-ibu itu lebih memperhatikan gizi masyarakatnya, khusus gizi bayinya, khususnya tentang gizi seimbang, tentang pengadaan protein, karbo maupun zat makronutrien lainnya. Kemudian agar ibu-ibu juga dapat membuat misalnya kebun gizi sendiri misalnya, atau mengambil dari sayur-sayuran dari kebun sendiri, atau dari sayur-sayuran yang dibeli di pasar tetapi memang mungkin yang dapat mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Kemudian rutin melakukan posyandu dan sebagainya, jadi disesuaikan. Kalau bagi pekerja apa Pak? Kalau APD, harap pekerja menggunakan APD disesuaikan dengan di tempat kerja, kemudian harus mematuhi aturan SOP yang ada dan seterusnya. Ini yang kurang ditambahin, yang berikutnya adalah bagi peneliti lain. Makanya kalau bagi peneliti lain itu apa Pak? Misalnya Dewi penelitian tentang stunting dengan gizi dengan stunting. Tetapi Dewi sanitasi lingkungannya tidak diteliti. Nah, Dewi ngasih saran diharapkan peneliti lain agar meneliti variabel tentang sanitasi lingkungan atau perilaku bersih dan sehat yang tidak diteliti oleh peneliti lain. Makanya kalau kalian mau cari judul, coba cari skripsi, kemudian di sarannya biasanya tuh ada saran buat peneliti lain. Nah, dari peneliti lain itulah yang bisa kalian ambil, salah satunya misalkan tertarik tentang stunting. Ada variabel lain yang diteliti orang lain, bisa loh kalian ambil dari saran dari peneliti lain di bagian kesimpulan dan saran. Ya, makanya kalian nanti juga harap dibikin untuk bagi peneliti lain. Variabel-variabel yang tidak kalian teliti atau variabel yang mungkin kalian keterbatasan dalam melakukan penelitiannya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Jihan gimana Jihan? Bisa? Insya Allah, Pak. Salsa gimana Salsa? Bisa? Insya Allah Pak bisa. Oke. Salsa kemarin tentang belanja online kalau nggak salah ya, japri saya. Benar ya? Bukan Pak, kalau aku mah Eko Pak. Apa? Eko Itu mah Yang belanja online siapa kemarin? Soal tuh bingung saya. Ada yang japri tapi saya lupa. nenek Iya, yang Pak. belanja. Oh, ada yang belanja online. Salsa tentang apa Salsa? Tentang ekobrik terhadap kesehatan lingkungan Pak. Ekobrik. Iya Pak. Ekobrik terhadap kesehatan lingkungan. Ekobrik yang di dalam botol itu ya? Benar yang kamu maksud Iya ya? Pak. Ekobrik terhadap kesehatan lingkungan. Ekobrik terhadap kesehatan lingkungan. Oke. Bisa nggak Pak kayak gitu tuh Pak? Bisa, bisa. Cuma nanti kalau di skripsi bagusnya itu dibikin praktek pembuatan ekobrik ya terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Itu memang. Jadi kamu nanti jadinya itu kuasi eksperimen kayak saya. Jadi kamu kuasi eksperimen ngasih praktek membuat ekobrik, kemudian nanti tinggal dikasih kuesioner meningkat enggak pengetahuannya. Tuh. Kalau terhadap kesehatan lingkungan itu kesehatan lingkungan itu nggak pas kalau kesehatan lingkungan karena kesehatan lingkungan itu kan luas ya. Jadi mending gini aja salsa dibikin pemanfaatan ekobrik terhadap apa namanya atau gambaran tentang apa namanya gambaran tentang apa namanya cara cara membuat ekobrik itu juga boleh ya. Ekobrik juga belum ada. Kalau misalnya nanti salsa ngambil peminatan Kesling itu boleh banget ya. Iya Pak. Makanya aku mau nyobain dulu Pak. Ya, sip. Kalau yang belanja online kemarin, ya, Punya Mbak Neneng Pak. ya Neneng, maksudnya saya Neneng. Ya, belanja online kemarin. Yang kemarin tuh ada yang WA siapa ya, tapi ini mah ekonomi gitu, saya lupa. Aduh, ini mah ekonomi. Kalau kesehatannya itu jangan ini gitu, saya lupa ya. Yang kalau belanja online, sekarang itu lagi trennya orang belanja online. Nah, itu juga boleh itu diambil. Khususnya terjadi peningkatan sampah selama pandemi COVID akibat belanja online. Mungkin teman kalian juga termasuk yang senang belanja online gara-gara COVID ini. Nanti bisa kalian jadikan responden, gampang banget kan? Kalau kesusahan ngambil sampel penelitian, kalian bisa loh penelitian ke teman kalian sendiri. Asal kalian jangan diteliti sendiri, paham? Misalnya Dewi mau penelitian terhadap apa namanya insomnia. Insomnia tahu ya? Jadi gangguan susah tidur pada mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Kamu boleh meneliti di mahasiswa FKM, boleh. Tapi yang kamu ini jangan kamu teliti sendiri, paham ya? Karena kamu kan peneliti di situ. Boleh. Jadi kalau kalian mau, Pak, kesusahan Pak di masyarakat, Pak, kesusahan di perusahaan, ya boleh, di mahasiswa juga boleh, di mana-mana juga boleh. Tapi disesuaikan ya. Atau misalnya Pak K3 di mahasiswa boleh nggak? Boleh. Misalnya safety riding pada mahasiswa, boleh. Apalagi ya kalau mahasiswa bisa ya. Ya disesuaikan aja lah topik-topiknya. Oke ya? Bisa? Bisa. Itulah bab 1 sampai bab 7 yang harus kalian kerjakan nanti ketika skripsi. Script suite. Oke, terakhir lampiran. Oh iya, setelah bab 7 itu daftar pustaka ya urutannya. Daftar pustaka. Kemarin tuh kan di awal sudah saya kasih contoh daftar pustaka. Jadi setelah bab 7 itu daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka itu lampiran. Yang pertama tulis dulu lampiran, lampiran gede, lampiran. Nah, setelah lampiran itu tuliskan inform consent. Ya ini sebenarnya kemarin tuh ini di pertemuan ketiga sih, tapi saya lewatkan nanti di pertemuan terakhir hari Kamis besok saya sampaikan tentang inform consent. Ini inform consent ya. Inform consent itu
pernyataan kesediaan menjadi responden. Dengan ini saya bersedia menjadi respondennya Salsabila, tanda tangan. Oke. Ini contoh kuesioner tesis saya ini. Ini ininya ini sama sih. Nah, ini kuesionernya. Jadi lampiran itu oh ya, kalian bikin proposalnya itu ditulis ya. Kalian bikin proposalnya itu mulai dari cover, daftar isi, kemudian yang depan itu abstrak. Ya, dilihat PPT saya ya, urutannya itu. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, sama lampirannya itu kuesioner. Cukup, udah, nggak usah pakai kesimpulan dan saran. Paham ya? Saya ulangi, yang kalian bikin buat tugasnya, cover. Pokoknya bagian depan itu kalau nggak salah itu cover, daftar isi abstrak, sama daftar tabel, daftar gambar kalau misalnya ada boleh. Abstraknya hanya Indonesia aja dan sampai Metopen aja. Kemudian bab 1 latar belakang, bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, bab 4 metode penelitian, sama daftar pustaka, kemudian kuesioner lampirannya. Paham? Bapak maaf, kalau lembar persetujuan kayak gitu ada nggak ya Pak? Ada di contoh skripsinya juga ada. Contoh skripsi yang saya pernah kirim ke Widi, cari aja lembar inform consent. Kalau enggak di folder-folder yang saya kirim itu ada. Ini juga ini di dalam folder yang udah saya kirim kok. Bukain aja folder-folder yang saya kirim. Saya kan udah kirim lengkap ke Widi. Nah, itu dibukain aja folder-foldernya. Bapak mau nanya di bab 3 itu hipotesis dikasih nggak Pak? Dikasih. Kamu apa penelitiannya? Tentang hubungan status gizi dengan kejadian anemia Pak. Oh iya iya, iya ditulis hipotesis penelitiannya. Jadi dibuat HA ada hubungan ini dengan ini, H0 ya gitu. Tidak ada hubungan antara ini dengan Oh iya ini. iya. Ya Pak, makasih. Bentar, ada lagi yang tanyakan? Kok mau nanya, Pak? Boleh, Wandi.
Cek. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Mohon maaf ya, tadi saya ke belakang sebentar. Ya, kuesioner yang pertama tadi. Jadi lampiran satunya itu adalah kuesioner, ya, inform consent. Inform consent itu lembar persetujuan menjadi responden. Nanti besok kita saya jelaskan lagi. Tetapi untuk contohnya ini ada di foldernya itu. Jadi dilihat aja foldernya satu-satu. So, saya sudah ngirim lengkap ke Widi kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kuesionernya itu ini yang karakteristik responden. Ini apa yang kalian perlukan? Disesuaikan aja. Jadi nama, usia, jenis kelamin, kalau perlu pendidikan, masa kerja, kemudian bagian atau unit status karyawan, tergantung kalian. Status kesehatan misalnya dan seterusnya. Nah, ini kuesioner penelitiannya. Ini kuesioner penelitian saya, tesis saya tentang kecelakaan kerja, kebetulan tesis saya. Nah, ini saya pakainya kuesionernya itu yang sangat setuju, tidak berpendapat dan seterusnya. Tidak setuju dan seterusnya. Jadi saya bikin seperti ini. Ini kuesionernya ini saya modifikasi. Jadi saya ngambil dari beberapa kuesioner. Ya, kemudian karena saya modifikasi, awal ini pertanyaannya ini banyak ya. Awalnya pertanyaan itu 20-an lebih. Tapi saya uji validitas. Kemarin saya sudah jelaskan ya, uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini kuesioner saya. Kebetulan variabel saya agak banyak. Nah, karena tadi, jadi saya itu berikutnya adalah setelah dari kuesioner, kalian surat izin penelitian. Yang pertama itu dari FKM. Dari FKM itu sebelum kalian kasih perusahaan, itu di-scan dulu. Paham? Jadi permohonan izin penelitian misalnya, Jihan, nanti mau penelitian, minta bikinkan di TU. Bu, tolong bantuannya minta buatkan surat izin penelitian di TU. Surat izin penelitian ini itu di-scan, kemudian dilampirkan nanti untuk bukti kalian surat izin penelitian. Berikutnya, kalau dulu saya di UGM itu ada komisi etik ya. Jadi sebelum melakukan penelitian itu wajib mempunyai komisi etik dulu. Jadi untuk sesuai etik enggak? Ini nanti kita pelajarin besok nih tentang komisi etik nih. Cuma di Unwir enggak ada, di FKM enggak ada komisi etik. Nah, kemudian tuh uji validitas dan reliabilitas. Jadi saya itu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi tadi kan saya bilang kuesioner saya itu kan modifikasi. Saya ambil dari beberapa kuesioner, kemudian ada juga yang saya ubah dengan kata-kata sendiri. Nah, kuesioner itu kemudian saya uji validitas. Saya uji validitasnya itu sebenarnya bagusnya itu di perusahaan lain, tetapi saya di perusahaan itu juga sama. Tetapi saya di departemen atau di divisi yang berbeda. Nggak boleh di divisi yang kamu mau ambil buat penelitian, ya diusahakan. Nah, ini kalau ini tuh telah selesai uji validitas, kalau yang ini itu selesai penelitian. Nah, jadi nanti kalian selesai penelitian juga diminta. Jadi begini, Jihan nanti bikin surat permohonan penelitian. Ditujukan kemana? Ke masyarakat kah? Ke desa? Ke puskesmas kah? Ke perusahaan kah? Dan seterusnya. Setelah melakukan selesai penelitian, diminta surat keterangan penelitiannya. Paham? Berikutnya, dokumentasi. Dokumentasi itu nggak usah banyak-banyak. Kalau saya maksimal itu 1 lembar. Ada juga sih ya paling banyak, sebanyak-banyaknya itu foto 2 lembar aja. Dan nggak usah banyak, 1 lembar itu isinya 4 aja. Dikasih keterangan dia itu apa, jangan cuma gambar tok doang ya, jangan cuma gambar plug ditempel-tempel di situ, enggak. Jadi dikasih keterangan dia itu kegiatannya apa ya, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya ini kalau saya ini denah lokasinya atau denah bagian divisi-divisinya. Ini denah divisi-divisinya. Kemudian ini struktur organisasi. Nah, tadi kalau struktur organisasi, kalau misalnya kalian pengen masukkan aja di lampiran, nggak usah masukkan di deskripsi lokasi tadi yang hasil penelitian, nggak usah. Cukup di lampirkan aja kalau dia besar. Karena memang sebenarnya ini nggak perlu sih, ada yang masukkan, ada yang enggak. Nah, ini hasil uji validitas saya. Ini kan pertanyaan saya tuh awalnya berapa ini? 26. Ternyata dari 26 itu yang tidak valid itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisa 20 lagi pertanyaannya. Itu
itu ya. Nah, ini lihatnya dari mana? Dari alfanya ini 0,05. Ini kan ini lebih nih. Nah, itu silakan kalian cari aja tentang uji validitas dan reliabilitas. Seperti itu. Nah, ini yang reliabilitasnya alfa Cronbach minimal di atas 0,6. Alfa Cronbach saya itu 0,718. Jadi intinya kalian perlu masih banyak lagi baca-baca tentang statistik ya. Ini juga hasil metopennya. Jadi, nah Pak, jadi gimana Pak? Jadi nanti dari yang tidak valid ini, berarti pertanyaan nomor 8 saya tidak pakai. Pertanyaan nomor 11 saya tidak pakai. Pertanyaan nomor 13 saya tidak pakai. Yang saya pakai adalah pertanyaan yang valid-valid aja. Makanya tadi, yang 26 pertanyaan ini saya uji di divisi yang berbeda. Kemudian di divisi yang mau saya buat penelitian, itu menjadi hanya tinggal 20 pertanyaan aja. Nah, gitu. Jadi itu namanya uji validitas dan reliabilitas. Paham sampai sini? Kemudian ini hasil statistiknya. Ini hasil yang univariat. Kemudian yang ini hasil analisis bivariat. Ini kalian bisa ambil dari screenshot dari SPSS. Kalau saya dulu ini bukan pakai SPSS, ini pakainya Stata. Jadi kalau di UGM itu pakainya Stata. Pakainya itu kode-kodean kayak Excel gitu. Jadi misalnya bintang ini, sum ini gitu-gitu. Jadi pakainya pakai kode-kode gitu. Ini ya. Tapi sama aja sih intinya. Hasilnya juga sama. Oke, itu untuk lampiran. Sampai sini ada yang bertanyakan? Bapak bangun yang Pak. Gimana? Gimana? Cukup? Ada yang bertanyakan? Bapak Nino mau nanya, Boleh. kalau misalkan uji validitas tuh Pak, misalkan itu kan ada yang tidak valid gitu kan. Nah itu tuh diuji lagi sampai hasilnya valid atau nggak usah gitu, cukup diinin aja gitu, kayak dibuang-buang atau gimana gitu Pak. Terus Enggak. untuk di pendataan di tabelnya ketika ditaruh di dalam skripsi gitu, Enggak dipakai lagi. Jadi tadi ini pertanyaan. enggak apa namanya, Jadi pertanyaannya misal, Neneng itu ada 5 pertanyaan. Diuji validitas, pertanyaan nomor 3 itu tidak valid. Ya udah, yang kamu tanyakan nanti tinggal 1, 2 sama 4, 5 gitu. Jadi yang pertanyaan yang tidak valid itu tidak dimasukkan. Jadi kamu hapus. Jadi begini, kamu bikin kuesioner. Kamu kan kalau kuesioner kan ada 2, ada yang adopsi, ada yang modifikasi. Adopsi itu misalnya Neneng ngambil plek, seplek-pleknya maksudnya kamu nggak ada rubah dari Dian misalnya. Itu namanya adopsi. Ada yang bilang kalau kuesioner adopsi itu tidak perlu diteliti karena tidak ada yang diubah. Tetapi ada juga yang bilang wajib diuji validitas. Kenapa? Karena Dian misalnya penelitiannya belum tentu sama penelitiannya dengan Neneng. Misalnya Dian penelitiannya di Jogja, Neneng di Indramayu. Pak, tapi Dian juga di Indramayu, tapi pasti tahunnya juga beda. Lokasinya belum tentu sama, benar nggak? Nah itu jadi makanya ada yang bilang juga kalau walaupun adopsi tetap diuji validitas. Nah ada yang kedua itu modifikasi. Modifikasi itu adalah Neneng comot dari Dian, comot dari Nanang, comot dari Endang, disatukan. Jadi kuesioner buat kamu. Itu namanya modifikasi. Atau misalnya kamu buat apa namanya? Dari beberapa orang nanti kamu tambah-tambahin lagi namanya modifikasi. Misal kamu ngambil kuesionernya Epri sama kebetulan judulnya variabelnya kamu ambil. Tapi ada yang kamu ubah, misalnya Epri pertanyaannya itu ada 10, kamu tambahin jadi 15, namanya modifikasi. Atau misalnya kamu bikin pertanyaan dari awal kayak saya kan penelitian tentang COVID itu bikin kuesionernya itu dari awal. Jadi maksudnya itu saya tidak ada dari mana-mana. Jadi saya itu punya penelitian tentang COVID. Ya. Nah, penelitian tentang COVID ini saya uji validitas. Kenapa? Karena saya bikin sendiri pertanyaannya seperti itu. Boleh nggak Pak kita kuesioner bikin sendiri? Ya boleh, yang penting kan uji validitas. Pak, kalau di masyarakat bagaimana Pak? Misal kayak kemarin Epri penelitiannya di blok masjid ya kalau nggak salah namanya. Ya udah kamu penelitiannya itu di blok lain buat uji validitasnya seperti itu. Nanti hasil dari uji validitas tersebut, oh ada 10 pertanyaan ini, ternyata yang valid cuma 7.
Ya udah yang 7 itu yang kamu pakai buat di blok masjid tadi, yang punya si Epri tadi, gitu. Paham? Iya Pak, paham Pak. Terima Oke. kasih. Jadi nanti di hasilnya juga kamu tuliskan yang tidak valid itu nomor berapa aja. Tadi kayak saya tadi itu loh, Neng, yang tidak valid itu di nomor berapa aja. Kemudian yang valid di nomor berapa aja dan seterusnya begitu. Nanti kalau di hasil penelitian, di apa namanya? Di metode penelitian itu juga ditambahkan tentang hasil uji validitas. Jadi kemarin itu kan sampai hipotesis penelitian ya kalau nggak salah ya, metode penelitian. Nah, nanti ditambahkan hasil uji validitas juga di metode penelitian. Ya, nanti kalau sambil jalan insya Allah bisa kok. Tenang aja. Sampai sini ada yang menanyakan dulu terkait dengan sampai lampiran? Cukup? Pak, Cukup? kalau Oke. interval pertanyaan dari kuesioner itu berapa, Pak? Apa tergantung dari variabel yang kita buat? Tergantung dari peneliti. Peneliti itu mempunyai hak, mempunyai keistimewaan, bebas menentukan lokasi, bebas menentukan berapa jumlah kuesionernya, bebas terserah. Jadi tergantung Wandi. Misal tentang protokol COVID. Protokol COVID itu kan dulu 3M, sekarang 5M, ya kan? Pakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Kalau misalnya kamu 5M itu udah kamu terpenuhi, ya udah cukup 5 itu aja, seperti itu. Jadi, tetapi misalnya kamu mau bedah lagi nih, Pak, saya mau pakai masker, Pak. Nanti ada yang memakai maskernya, pertanyaan saya, kamu memakai masker medis apa memakai masker kain? Berarti kamu bedah lagi. Jadi nanti Pak masing-masing itu saya bedah jadi 2, jadi 10. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Jadi tergantung peneliti aja bikinnya berapa. Yang penting disesuaikan kira-kira ini tuh udah mencakup yang ingin kamu tanyakan belum begitu. Paham? Halo? Banyak nge-lag ya? Bener kan? Aja misalnya kayak protokol tadi kan protokol COVID itu kan ada 5M ya, menjaga jarak dan seterusnya. Kalau kalian mau bikin 5 pertanyaan ya nggak apa-apa, boleh. Pak, tapi kita misalnya mau dibagi lagi Pak, misalnya menjadi masing-masing misalnya masker, kita mau nanya lagi Pak, masker kamu menggunakan masker apa, masker medis apa, masker apa. Nah itu juga boleh dipecah lagi pertanyaannya, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi tergantung peneliti, misalnya kira-kira sesuai dengan pertanyaannya sudah cukup, ya udah berarti disesuaikan aja, segitulah pertanyaannya. Jadi bebas. Nanti misalnya, oh Pak Wandi jadinya ada 15 pertanyaan Pak, bagaimana Pak? Boleh nggak diuji validitasnya? Boleh, seperti itu. Jadi nanti tinggal uji validitas, misalnya dari 15 tadi ternyata yang valid itu ada 7 atau 8. Nah, itu yang kamu jadikan penelitian untuk di sampel kamu. Paham? Jadi nggak ada ketentuan pasti jumlahnya berapa. Ada yang mau tanyakan lagi? Bapak mau nanya, Boleh. kalau Dian sih Pak, itu lampirannya bagaimana Pak? Mampir. Oh, Dian. Dian itu untuk literatur review ya. Iya Pak. Dian pakai kuesioner, nggak pakai. Terus nggak pakai dokumen, enggak deskripsi ya, terus nggak pakai surat izin penelitian juga nggak pakai, enak banget ya, nggak pakai apa-apa Dian. Jadi paling nanti kamu di lampirannya itu kamu screenshot aja jurnal-jurnal yang kamu pakai, abstraknya aja ya. Baik Karena Pak. kamu kan sistematik literatur review, dalam artian kamu kan mengkaji beberapa jurnal. Itu kan kamu kan nggak ngelakuin penelitian, jadi kamu nggak perlu pakai kuesioner, kamu nggak perlu pakai surat izin penelitian. Ya kalau surat izin penelitian kamu mau tujukan ke siapa? Ditujukan ke yang melakukan penelitian kan enggak. Terus dokumentasi, kamu ngambil dokumentasinya dari mana kan enggak. Jadi
Dian cuma screenshot jurnalnya aja, yang bagian abstrak ya. Baik, Pak. Ya, bisa dilanjutkan aja ya kalau misalnya ini. Kalau misalnya apa namanya sudah bagus bikinnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Halo? Cukup? Cukup ya? Ya, sebentar ya. Masih ada 12 menit lagi. Saya mohon apa namanya tambahan waktu 10 menit lagi. Ini materi terakhir saya. Ya. Tentang naskah publikasi. Sebenarnya waktu itu sudah pernah sekilas juga sih saya sampaikan. Oke, kalau kalian bisa lihat saya di yang ini ya, akun Eko Maulana ya. Soalnya yang akun FKM Unwir nggak tahu kenapa error tuh nggak bisa dibuka kameranya. Sudah kelihatan ininya di tempat penulisannya? Bapak maaf, ada matkul Bu Ade mau masuk. Jam berapa Bu Ade ya? Iya Pak, sekarang. Oh sekarang. Oke. Sebentar. Nanti saya bilang Bu Ade. Ini aja. Ini contoh naskah publikasi. Tadi si Penny tadi siapa ya PJ-nya? Jam 11 ya? Langsung Bu Ade ya? Sebentar. Nanti saya bantu ngomong sama Bu Ade. Saya kasih lihat ke kalian aja sekilas. Soalnya ini materi terakhir. Bentar ya. Oke. Jurnal mana jurnal? Oke. Ya, yang terakhir kalian buat adalah naskah publikasi. Naskah publikasi itu atau jurnal ya. Nah, ini kan jurnal kemarin saya sudah sampaikan. Ini contoh naskah publikasi. Intinya naskah publikasi atau jurnal itu adalah ringkasan penelitian kalian. Tapi ini gelar nggak usah ya. HJ, SKPMKes, MGJ, MKes itu nggak perlu ya. Hanya nama-namanya aja, Vina Sofiana, Sutangi, dan Payung Siti Nurbati. Ini contohnya itu bisa kalian lihat di jurnal aviasi. Nah, yang kemarin saya bilang penomorannya kecil di atas ya. Nih, yang seperti ini nih. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi dia itu siapa yang kalian pakai sebagai referensi duluan, itu yang jadikan sumber citasi. Namanya ini fun cover style. Kalau yang skripsi itu namanya Harvard Style. Jadi skripsi kalian itu daftar pustakanya disesuaikan dengan abjad. Kalau naskah publikasi itu disesuaikan mana yang kalian ambil referensinya terlebih dahulu. Contohnya ini kan departemen duluan, baru Budiono. Nah, kalau di skripsi itu nggak boleh, Budiono dulu baru departemen. Tetapi kalau di naskah publikasi atau jurnal, mana yang kalian tuliskan dulu, departemen dulu, misalnya D, ini B. Nah, departemen duluan tetap yang kalian tuliskan, karena dia sebagai referensi pertama. Paham ya? Kemudian pembahasannya itu juga ringkas aja. Jadi hanya pembahasan satu paragraf dan hasil ini sesuai dengan. Jadi sekilas saja. Paling hanya 3-4 paragraf saja. Naskah publikasi itu maksimal hanya 15 halaman. Paham ya? Oke. Ya, itulah materi terakhir tentang materi saya. Nanti materi besok itu silakan usahakan datang karena itu ada kuis. Kuisnya itu materinya itu dari awal sampai akhir akan dibaca saja. Kemudian ada satu tentang daftar pustaka. Jadi nanti itu kuis yang biasa itu daftar pustaka yang saya acak, kemudian kalian harus susun sesuai dengan yang pernah saya ajarin ke kalian. Termasuk nanti UTS-nya juga ada tentang daftar pustaka. Jadi besok datang tentang
jadi saya ada materi terakhir ketika penelitian, terus itu materi ketiga, tetapi saya lompatin karena takutnya nggak keburu kemarin. Jadi itu